cintanya Khadijah kepada Rasulullah itu luar biasa. Sehingga Khadijah mau berkorban untuk mendukung dakwah Nabi dari seorang perempuan yang memiliki harta miliaran sampai jatuh miskin. Coba teman-teman bayangin seorang perempuan yang nikah dengan Nabi itu, Nabi gak punya apa-apa loh. Nabi anak yatim yang dirawat atau dipelihara oleh pamannya yang miskin. Lalu ketika Nabi punya sedikit modal, maka kemudian Khadijah melamar Nabi. Walaupun secara resminya Nabi yang melamar Khadijah, tapi kalau dilihat prakteknya Khadijah duluan yang melamar Nabi. Artinya yang kaya dalam status mereka berdua itu adalah Khadijah. Lalu hiduplah Nabi bersama Khadijah kurang lebih 15 tahun dalam kenikmatan, dalam keberlimpahan, sampai kemudian tiba-tiba Nabi dapat wahyu. Tidak sekalipun Khadijah mengeluh terhadap Nabi, yang gara-gara Nabi jadi seorang Rasul, gara-gara suaminya menjadi seorang Rasul, akhirnya kehidupan mereka menjadi susah. Gak pernah Khadijah mengeluh. Kenapa? Karena Khadijah cinta kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW. Dia dukung dakwah Nabi dengan segala apapun yang dia bisa. Sampai ketika Khadijah wafat, maka Khadijah hampir tidak punya warisan apa-apa untuk diwariskan kepada putri-putrinya. Ini seberapa besar pengorbanan Khadijah untuk Rasul. Dan karena itu juga Nabi SAW sangat mencintai Khadijah. Dan tidak pernah ada seorang perempuan pun yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hati Rasulullah SAW. Sampai akhirnya setelah Nabi menikah lagi dengan istri-istri yang lain, termasuk Aisyah, Nabi masih sering menyebut-nyebut tentang Khadijah. Jadi kalau bahasa kita sebetulnya Nabi itu gak bisa move on dari Khadijah. Gak bisa. Kenapa gak bisa move on dari Khadijah? Karena dari Khadijah lah Rasulullah melihat cinta sejati. Kalau Aisyah itu cinta yang warna-warni, yang penuh dengan hal-hal yang indah, itu Aisyah. Tapi kalau Khadijah, cinta yang utuh, cinta yang sempurna. Di dalamnya ada tawa, di dalamnya ada air mata, di dalamnya ada pengorbanan, di dalamnya ada segala hal. Khadijah. Sehingga walaupun sudah menikah dengan Aisyah yang sangat-sangat cantik, bidadari, Rasulullah masih nyebut-nyebut tentang Khadijah. Kamu tahu nggak Khadijah kayak gimana? Ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah, Rasulullah mengatakan, tidak boleh kalian cemburu kepada Khadijah, karena dialah orang yang pertama sekali mengorbankan hartanya ketika yang lain bersifat kikir kepada saya. Dia orang yang pertama beriman ketika yang lain kufur kepada saya. Dia yang pertama membantu dakwah saya ketika yang lain memusuhi saya. Khadijah. Saking Nabi gak bisa move on dari Khadijah, teman-teman. Kalau ada sepupu-sepupu Khadijah yang datang ke rumah Nabi, suaranya mirip suara Khadijah, logat ngomongnya itu mirip logat Khadijah. Kalau mereka ngetuk pintu, Assalamualaikum, Nabi langsung kaget, seolah-olah mendengar Khadijah sudah bangkit dari wafatnya. Seolah-olah Khadijah hidup lagi. Kaget Nabi, saking bahagianya. Langsung membuka pintu, ternyata di depan pintu adalah sepupu-sepupu Khadijah. Dan Aisyah memperhatikan itu, beda banget. Nabi kalau yang lain ngetuk pintu, beliau membukakan, dengan kalau yang ngetuk pintu itu keluarga Khadijah. Saking gak bisa move on dari Khadijah. Ini cinta, susah untuk move on. Kalau seseorang mencintai Allah seperti ini, apalagi kalau bisa lebih dari ini, insya Allah dia tidak akan bisa move on dari Allah. Ada apa-apa dia akan bilang Allah, Allah, Allah. Ada masalah, iya karena abu wa iya karena nasta'in. La haula wa la quwata illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apalagi kalimat-kalimat Allah terus, karena dia tidak bisa move on dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mau melupakan Allah sebagaimana Nabi tidak mau melupakan Khadijah. Kenapa? Cinta.